Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazwir, bisa dipanggil Nazwir. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kitab, yaitu yang berjudul Al-Matnul Ghayah wa Taqrib, yang sering juga kita kenal dengan Matan Takrib. Dan ini contoh bukunya. Dan toko buku ini diterbitkan oleh toko buku Al-Hidayah yang berada di Jalan Sasak nomor 75 yang berada di Surabaya. Dan di sini ada detail lengkap tentang penjelasan detailnya tentang penerbitnya. Jadi, kita masuk sedikit ke dalam silsilah. Jadi, nama pengarangnya ialah Syihabuddin Abu Syuja Al-Asfani. Beliau lahir pada tahun 434 Hijriah di Basrah atau di Irak. Dan beliau wafat di Madinah pada tahun 448 Hijriah dan dimakamkan juga di Madinah, yang bertempat di Al-Baqi, yaitu nama tempat di Madinah. Dan di Al-Baqi juga tempat dimakamkan Sayyidina Ibrahim, yaitu putra Nabi Muhammad SAW. Syihabuddin Abu Syuja Al-Asfani dikenal juga dengan nama Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfani Asy-Syafi'i dan sering dipanggil Abu Thayyib atau Abu Syuja. Kitab Matan Takrib yang juga dikenal dengan Matan Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja disusun atas permintaannya sahabat Al-Qadi Abu Syuja. Jadi ini adalah kisah tentang dikarangnya sampai dikarangnya kitab ini, yaitu atas permintaan teman beliau atau sahabatnya, yaitu yang bernama Al-Qadi Abu Syuja. Jadi tujuan permintaan sahabat beliau untuk mengarang kitab ini kepada permintaannya kepada Syihabuddin Abu Syuja Al-Asfani, yaitu agar beliau menyusun kitab fikih yang ringkas dan mudah dihafal khususnya bagi pelajar pemula. Dan ada yang tadi saya jelaskan, yaitu nama panggilannya yaitu Abu Syuja. Kenapa bisa dipanggil Abu Syuja? Itu sebenarnya ialah gelar yang berarti Bapak Pemberani, yang diberikan kepada Syihabuddin Abu Syuja Al-Asfani, merupakan pengakuan atas keberanian dan ketegasannya dalam menyampaikan ilmu dan keadilan. Sebagai seorang qadi atau hakim dan ulama, beliau dikenal karena keberaniannya dalam memberikan keputusan hukum dan tidak gentar menghadapi tantangan. Gelar ini mencerminkan reputasi beliau dan penghormatan yang tinggi dari masyarakat terhadap kontribusi dan karakternya yang berani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam sejarah, gelar serupa sering diberikan kepada tokoh yang menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan hukum dan kepemimpinan. Gelar tersebut menjadi bagian dari warisan dan pengakuan atas jasa-jasa mereka. Dan sekarang kita masuk ke dalam kitabnya atau penjelasan kitabnya. Jadi, kitab Matan Ghayah wa Taqrib ini ialah kitab fikih atau kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih yang kita jalani dengan setiap harinya. Yang seperti ada tentang sholat, tentang wudhu, atau tentang yang membatalkan sholat. Dan intinya ini menjelaskan tentang yang kita lakukan atas hari-harinya. Dan seperti contohnya dalam buku ini, yaitu contohnya ialah dalam kitab Shalah, yaitu bab sholat. Nah, seperti ini ialah kitab Shalah. Jadi ini adalah contoh atau pembahasan yang di dalam buku ini yang menjelaskan tentang fikih-fikih atau kaidah-kaidah fikih yang kita gunakan dalam keseharian kita. Jadi, buku Matan Ghayah wa Taqrib ini tidak hanya satu, berarti banyak dia. Dan dalam syarah-syarahnya itu banyak yang dijelaskan oleh seperti Fathul Qorib Al-Mujib oleh Ibnu Qasim Al-Ghazali, Kiafatul Ahyar fil Halili Giyatul Akhtisar oleh Al-Hisni, dan An-Nihayah fi Syarh Al-Ghayah oleh Muhammad Waliyuddin Al-Basri, dan Al-Iqna fi Halili Al-Afas Abi Syuja oleh Khatib Asy-Syibrini. Jadi di sini saya mendapatkan syarahnya
atau yang lebih ringkas lagi tentang matan takrib. Jadi, kitab matan takrib ini agak memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, kelebihan buku ini yaitu dalam kitab-kitab yang panjang, yang seperti kitab Kawakib, yaitu itu adalah penjelasan tentang fikih juga tapi panjang dan diberi kemudahan. Dengan kelebihannya yaitu di dalam buku ini terdapat ringkasan sehingga dimudahkan bagi pemula. Intinya mungkin kalau kita sudah menguasai buku ini, insya Allah bisa kita pelajari buku-buku yang di atasnya. Dan kekurangannya ialah yang saya bisa bahas. Kenapa saya bisa bahas ada kekurangannya? Yaitu ialah mungkin ada yang bertanya, apa sih contohnya, hadis dari mana, contoh dari mana, dalil dari mana. Nanti ada pertanyaan, misalnya ada pertanyaan orang begitu tentang yang kita sampaikan kepada orang-orang tentang dalam kitab matan takrib, yaitu bisa kita sebut juga dengan kitab matan goyah wa takrib. Nah, ini yang saya maksud dengan dan ini adalah kekurangannya, yaitu tidak memiliki dalil. Ntar orang nanya, dalil dari mana, hadis dari mana. Dan ini ialah kitab menyempurnakan, yaitu Tashib min adalati matul goyah wa takrib. Jadi, kitab ini juga bisa kita sebut kakaknya matul goyah wa takrib. Yaitu di sini juga sama menjelaskannya, tetapi ini lebih detail lagi. Yaitu di dalamnya ada hadis-hadis Nabi yang bisa kita gunakan atau menjelaskan tentang kepada para kaum awam atau kaum yang belum bisa memahami tentang fikih. Dan saya juga masih belum memahami fikih dan saya juga masih belajar tentang matul goyah wa takrib. Jadi bisa kita lihat dengan jelas bahwa jikalau kita ingin menyempurnakan pembelajaran atau pembelajaran fikih itu, minimal kita harus mengetahui dasar-dasar dalil atau hadis-hadis dalil yang diambil oleh itu. Jadi kesimpulannya ialah bahwa kitab matan goyah wa takrib ini ialah buku yang menjelaskan atau yang membahas tentang fikih atau kaidah-kaidah fikih yang bisa kita jalani seharinya, yang biasa kita jalani seharinya dan yang kita gunakan dalam kesehariannya. Jadi disarankan untuk bagi pemula-pemula yang ingin belajar tentang kaidah fikih, saya sangat menyarankan untuk belajar dengan kitab matan goyah wa takrib. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya atau review dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jini marah toh kalau ku chat ki. Mulu buaya